tanggapan soal Nikita Mirzani yang nggak hadir di Polda, Bang. Nah, yaitu sebenarnya untuk panggilan dari kepolisian untuk datang memberi keterangan itu sifatnya sebenarnya wajib ya, tapi terdapat kendala-kendala lain biasanya dalam praktek di mana orang yang dipanggil ini tuh berhalangan, misalnya dia sakit, dia sedang berada di luar kota. Nah, kalau kita biasanya itu kita segera langsung bikin surat kepada institusi yang memanggil. Kita minta waktu, ya tentunya pasti koordinasi dong ya sama penyidik supaya dilakukan pemanggilan berikutnya di minggu depan atau di bulan depan, di mana klien kita itu sudah siap untuk hadir gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada pemberitahuan sama sekali, itu yang membuat para penyidik, teman-teman di kepolisian juga pasti nggak respect gitu loh, karena kan mereka juga pasti ditarget untuk segera menyelesaikan perkara kan. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya kalau kita bicara kerjasama dengan penyidik itu mereka orang-orangnya sangat baik kok. Kita tinggal minta, Pak, ini kebetulan klien saya ada di luar kota, kami baru bisa menghadirkan minggu depan, kami baru bisa menghadirkan 2 minggu lagi. Pasti dari mereka itu rata-rata biasanya memperbolehkan sepanjang kita secara normatif benar-benar memberitahukan. Jadi kita respect kepada mereka dan mereka juga bakalan respect terhadap kita gitu. Nah, iya, tidak ada itikat baik. Kata lawyer saya sih masuk kriteria pidana habis dari somasi ketiga. Ya betul. Jadi sebenarnya dua-duanya kalau menurut aku ini kasus kamu itu bisa ya. Kalau misalnya kerugiannya ternyata diketemukan di mana dia tidak menggunakan uang itu secara semestinya, tidak dengan peruntukannya, maka kamu bisa meminta ganti rugi. Ingat ya, perdata itu jatuhnya kepada ganti rugi. Sementara kalau pidana itu jatuhnya ke tahan badan. Ya. Sayang tante Kang nyiblorong, ada-ada aja lo nyiblorong. Saya mau sih nggak cuma perdata, ingin dipidanakan. Nah itu tadi, tapi prosesnya itu pasti nggak segampang itu ya, karena teman-teman di kepolisian juga pasti dia punya laporan itu banyak banget. Berkas-berkas itu kan pasti menumpuk ya di mereka. Cuman ada namanya batas-batas pelaporan pidana itu ya, ada dari tingkat yang tidak sulit, menengah, dan paling sulit. Itu biasanya maksimal 6 bulan gitu loh, prakteknya seperti itu. Teorinya seperti itu sudah ada di dalam Perkapolri, peraturan Kapolri mengenai penyidikan batas waktunya. Tapi terkadang di lapangan saking banyaknya laporan, itu teman-teman kepolisian juga kewalahan gitu. Apa bisa bas advokat dibekukan oleh pengadilan? Oke, teman drafts. Kemarin aku udah bahas ya mengenai ini sebenarnya. Karena apa? Yang mengangkat dan memberhentikan itu sebenarnya kan organisasi. Sementara pengadilan tinggi itu kan fungsinya dia menyumpah si advokat itu tadi. Nah, kemarin sempat dibahas juga tuh di grup ya teman-teman advokat. Nah, kalau udah kayak gitu, istilah pembekuan itu seperti apa dari pengadilan tinggi gitu loh. Apakah sewaktu-waktu bisa dicairkan yang beku tadi, artinya dicabut atau bagaimana? Karena kan sesuai undang-undang advokat kan yang memberhentikan itu adalah organisasi setelah dilakukan yang namanya pemeriksaan terhadap si advokat itu kan. Kan kita ada dewan kehormatan untuk memeriksa kode etiknya gitu loh. Jadi nggak sembarangan. Dikhawatirkan ke depannya nanti pembekuan serupa itu bisa dilakukan kepada banyak advokat lain gitu. Itu sih yang kemarin saya sempat tangkap ya. Jangan sampai seperti itu juga gitu loh. Jadi kita selalu
follow the rules ya, sesuai dengan undang-undangnya gitu. Pengacara favoritnya siapa, Bang? Jujur ya, kalau aku pengacara favorit, aku nggak mau favoritin 100% sih. Karena apa? Kita nggak tahu sebenarnya orang yang kita senangi itu atau orang yang kita favoritkan itu, kita ngefans banget sama orang itu, di baliknya itu sebenarnya dia seperti apa gitu loh. Misal nih, aku favoritin siapa, Hotman Paris misalnya, contoh. Kita kan nggak tahu sebenarnya Hotman Paris itu aslinya itu dia cara penanganan perkaranya itu seperti apa, ya kan? Bagaimana kehidupannya, bagaimana caranya dia terhadap kantornya, terhadap anak buahnya, kita nggak tahu gitu loh. Kita paling cuma tahu, wah ini orang sukses, bling bling, dia punya ini, punya itu, apa dan segala macam. No problem gitu loh, karena kan seorang advokat sendiri itu tidak dibatasi kan, dia mau buka fee-nya sebesar apapun, it's okay, no problem. Tapi ada sih di dalam kode etik itu sewajarnya gitu. Tapi kalau di kota-kota besar itu kan terserah, kalau misalnya kliennya ternyata mampu dan menganggap bahwa oh worth it kok pekerjaannya si pengacaraku, sehingga aku berani bayar dia sekian miliar misalnya. Loh, itu kembali kepada perjanjian antara pengacara dengan kliennya. Cuman yang menjadi permasalahannya adalah penanganannya itu seperti apa. Jadi masing-masing pengacara itu kan punya teknik sendiri-sendiri dalam penanganan perkaranya ya. Nah, kalau misalnya penanganan perkaranya itu sesuai normatif, sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang, no problem. Berarti dia benar-benar pure menggunakan keahliannya tanpa adanya hal-hal yang di luar itu gitu loh, yang menyalahi gitu. Nah, kadang-kadang kita misalnya sudah ngefans kepada si A atau si B, ternyata setelah kita tahu dan kita dengar dari orang, oh ternyata cara mainnya seperti itu gitu loh, itu di luar dari yang kita ekspektasikan. Nah, kamu masih ngefans gak sama orang kayak gitu? Jadi kalau kamu memang benar-benar menilai seseorang, kamu favorit kepada seseorang profesinya, aku saranin untuk tahu terlebih dulu bagaimana cara kerjanya, bagaimana kepribadiannya. Jadi kamu nggak semata-mata cuman menjudge seseorang by the cover gitu. Jangan gitu. Lebih baik kalau kamu tahu nih, oh memang benar setelah aku dengar, aku gabung di kantornya, ternyata cara kerjanya gini. Dia memang perkaranya banyak dan perkaranya gede-gede gitu, cara kerjanya cepat, sat-sat dan segala macam, baru gitu. Nah, sejauh ini aku sendiri itu tuh masih belum bisa memfavoritkan pengacara yang benar-benar sesuai dengan ekspektasi aku ya gitu. Dulu pernah sih aku favoritin Pak Adnan Buyung dulu gitu. Ternyata tidak ada itikat baik dari orangnya untuk melakukan apa yang kamu minta dalam somasi kamu. Nah, di situ kamu baru bisa melakukan tahap litigasi gitu ya. Entah kamu masukkan gugatan di pengadilan atau kamu memasukkan laporan pidana di Bang, suka lagu Sukatani nggak? Jujur aku nggak ngikutin sih yang Sukatani ya. Kalau abang spesial di bidang apa? Kalau aku S1, S2 itu saya pidana dan perdata. Di S3 ini aku sudah ngambil kurator dan lagi menyusun disertasi terkait kepailitan. Nah, jadi aku lagi bahas mengenai asas publisitas terhadap para kreditor di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap kuratornya. Jadi kan sederhananya itu gini, kurator itu kan dia diangkat oleh hakim pengadilan niaga untuk segera membereskan dari harta pilotnya si debitor pilot ya.
Nah, tahapan awal setelah dia diangkat oleh pengadilan, dia harus mengumumkan bahwa perusahaan ini, PT ini itu sudah pilot. Dia biasanya mengumumkannya itu melalui media koran atau BNRI, dua-duanya, koran nasional, koran lokal, sama BNRI, Berita Negara Republik Indonesia. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah ternyata tidak semua kreditor yang ada di Indonesia ini itu paham membaca gitu ya, pengumuman si kurator tadi yang ada di koran tadi bahwa si perusahaan itu sudah pilot. Nah, tiba-tiba ternyata sudah masuk rapat kreditor, verifikasi dan pemberesan, tiba-tiba muncullah para kreditor yang belum paham dan belum tahu serta belum membaca mengenai pengumuman tadi. Sementara kurator sudah membereskan atau melelang barang pilot atau budel pilotnya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana nasibnya si kurator ini? Kan bisa jadi si kurator ini bakalan digugat kan sama para kreditor-kreditor tadi. Nah, aku lebih membahas itu. Aku menemukan aku lagi mencari atau mau menemukan bagaimana cara perlindungan terhadap si kurator tadi. Karena kan kebetulan aku juga banyak banget mengalami masalah serupa di mana aku sudah membereskan harta pilot, sudah melelang, tapi tiba-tiba muncul kreditor-kreditor baru yang belum tahu kalau debitornya sudah pilot. Itu banyak banget kejadian gitu.